Dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah, menyambung yang tadi, Ricky duluan deh. Ricky pernah nggak dapat komplain misalnya dari sutradara lah atau dari tim produksinya bahwa ini sudah mengerjakan sekuensi ini, kok ini kayaknya suasananya nggak pas atau tidak sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga kamu harus berapa kali revisi gitu? Iya, pasti sering ya kayak gitu. Mantap dijawab. Itu pasti sering, Mbak. Sering sekali sih. Jadi memang tantangannya tuh sebagai film komposer ya, film scoring ini itu lebih ke kan kalau musik itu kan abstrak ya. Yeah. Maksudnya Mas Yofi juga musisi, kita ini semua musisi tahu musik itu abstrak dalam arti kita nggak bisa ngomongin, nggak bisa kita bilang kayak kalau lukisan backgroundnya putih, depannya warna biru, terus ininya warna coklat, nanti saya mau bentuknya segitiga gitu. Kalau musik itu kan kita nggak bisa jelasin, apalagi kita ngomong berhubungan dengan orang awam dalam arti mereka itu Tidak ngerti musik. tidak ngerti musik gitu, mereka ngerti film. Ya. Nah, jadi memang tantangan terbesar ya kayaknya sebagai film komposer tuh benar-benar adalah kita harus bisa menangkap rasa, sesuatu yang abstrak, tapi jadi sesuatu yang real. Jadi itu yang susah kan kayak coba Mas Yofi jelasin rasanya gado-gado susah. Kalau orang yang belum pernah makan nggak tahu ya kayak gitu rasanya. Nah ini pemirsa mungkin kalau yang tidak terlalu paham sedikit ini bisa saya gambarkan ini. Kita membuat iklan misalnya ya. Ini kayaknya ini rasa mie instan ini itu garamnya sama ada rasa-rasa rendangnya. Coba digambarkan dalam musik. Itu kan seperti itu kan cukup sulit ya. Kira-kira seperti itu. Lalu terus suka salah lagi. Suka salah beda. Yang bayangan kita beda ya kadang-kadang. Mereka bilang ini kurang nih rasanya dan sebagainya. Kurang sedihnya, kurang marahnya, kurang seremnya misalnya. Kadang-kadang angle-nya yang berbeda dari yang mereka bayangkan. Terus cara menyiasatinya seperti apa? Nyiasatinya ya cari-cari terus sampai dapat. Betul, cari-cari terus sampai dapat, sampai apa ya. Dan maksudnya seiring dengan waktu biasanya kita juga makin tahu karakter orangnya, karakter filmnya, karakter direkturnya, produsernya, mereka maunya filmnya seperti apa, film-film terdahulunya seperti apa. Jadi ya banyak belajar itu juga kali ya, banyak belajar psikologi juga sih orang. Iya. Seperti apa gitu. Mungkin menantangnya sih lebih di situ. Di situ ya. Dari dibanding bermain musiknya sendiri. Musiknya gitu ya. Nah, Tia mungkin punya experience yang bisa dijelaskan juga sama kita atau diceritakan bahwa kadang-kadang seperti tadi Ricky bilang, kesulitannya tuh ketika menemukan titik kompromi sampai mendapatkan pemahaman yang sama dengan si sutradara. Memang banyak PR sekali yang harus kita kerjakan pada awalnya. Yang pertama, kita memang harus diskus sama sutradara, sama produser. Terus kita baca skrip. Begitu baca skrip, kita sudah mulai bisa melihat sequence di situ. Kemudian kita memang harus melihat offline edit. Biasanya kita sebutnya picture lock. Gitu. Di picture lock itu, aku selalu minta bisa nggak pakai musik aku previewnya. Jadi begitu pas aku lihat nggak pakai musik, terus aku bisa diskus sama direkturnya. Oh oke. What will you try to say gitu di situ? Karena kan memang aku memang setuju sama Mas Ricky. Musik itu adalah suatu hal yang intangible, sementara visual itu adalah hal yang tangible yang bisa kita lihat kan. Jadi akhirnya discuss di situ dan memang harus menemukan taste-nya juga. Terus aku juga nggak lupa nanya sih, sebenarnya film ini nih untuk segmen apa? Target marketnya apa? Demografisnya apa? Apakah kita perlu berbicara tentang geografis di musik kita atau nggak perlu? Kadang-kadang memang ada director yang oke, saya perlu nambahin musik etnis yang ini gitu. Atau kadang-kadang director bilang kayaknya nggak usah deh dibikin plain aja. Intinya bukan di geografisnya kok gitu kayak gitu. Dan kemudian setelah kita nonton dari awal sampai akhir, kita memang sudah bisa memetakan bahwa oke, ini adalah planting informationnya. Kemudian ini adalah problem, ini adalah twistnya, dan ini adalah premis yang terakhir. Nah itu kita bisa menggambarkan oh ya oke, dinamis yang pertama misalnya mesti boom gitu. Atau memang yang slow dulu, ada sound effect dulu, baru boom gitu di ujungnya gitu misalnya gitu. Itu dramatic content-nya itu masing-masing. Gitu, setiap sequence. Asik ya pemirsa kalau ngobrol dengan memang
dia sudah sangat berpengalaman sekali dalam mengerjakan musik film itu. Kita bisa bayangkan bagaimana membuat dinamiknya sehingga orang bisa larut dalam sebuah film. Nah sekarang mungkin ke Bambi. Bambi kan pasti juga ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Iya, selalu, yang tersulit biasanya di mana? Yang tersulit tuh jika produser atau sutradara atau filmmakernya itu emang basicnya beda karakter dengan musik kita gitu. Tapi ya di situ makanya sebenarnya salah satu faktor terpenting dalam musik score itu adalah psikologi. Benar yang tadi yang Ricky bilang. Bahwa kita bagaimana menghadapi dengan orang, bagaimana kita memuaskan orang, misalnya apa yang dia mau, tapi kita juga mau negosiasi itunya gitu. Jadi kemampuan psikologi kita lumayan diuji di situ. Gitu. Jadi lebih selain psikologi dalam ini kesabaran juga ya. Nah itu mental lah intinya. Oh, mental. Nah kalau misalnya dalam pembuatan sebuah film ya, dalam sebuah pengadeganan ketika misalnya, wah ini nggak ketemu si musiknya itu. Biasanya cara memilahnya itu apakah kita pindah ke bagian lain dulu, kita kerjakan yang lain dulu? Bisa juga. Atau teknisnya seperti apa? Mungkin kalau mungkin masyarakat awam ingin tahu ini gimana sih tantangannya seperti apa? Apakah kalau buat musik film itu harus runtut tuh dari awal kita kerjakan atau bisa partnya bisa loncat-loncat? Sebenarnya setiap musik komposer pasti punya caranya beda-beda ya. Kayak misalnya Ricky, Tia dan saya pasti caranya berbeda-beda gitu. Tapi kalau emang udah benar-benar stuck atau apa, sebenarnya juga ada satu bukan faktor ya yang bisa dilakukan adalah temp file atau referensi. Biasanya juga ya udah kalau emang ide kita tidak bisa nyambung, kita kasih referensi atau Anda klien kasih referensi gitu. Dan nggak cuma di sini doang, sebenarnya juga John Williams pun juga melakukan pakai itu kayak Star Wars. Temp file itu adalah musik klasik. Tadinya Star Wars tuh pengen musiknya semuanya klasik. Tapi ya dengan temp file atau referensi itu akhirnya menjadikan karya baru ya, John Williams membuat suatu karya baru. Wah, menarik nih. Kita ngobrol sedikit tentang John Williams, tapi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Jadi sekarang ini persepsi aku adalah diam pun juga musik. Jadi membiarkan ritmik editing, kemudian foley dan sound effect itu sebagai musiknya. Dipersembahkan oleh